Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rangga Almahendra selaku pembimbing, yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Arifin Rahmadian Wimulya dari Konsentrasi Strategi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Korporat PT XYZ dengan menggunakan alat Parenting Fit Matrix. PT XYZ adalah perusahaan induk yang membawahi 3 unit bisnis, yaitu PT UB1, PT UB2, dan PT UB3. PT UB1 adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya panel surya. PT UB2 adalah perusahaan yang bergerak di bidang water treatment, khususnya desalinasi dan water production. PT UB3 adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya pembangkit biogas. Gejala awal atau dampak yang terlihat ditandai dengan hasil laporan keuangan yang merugi, sehingga kami mencari tahu apa saja yang menjadi masalah utama. Masalah pertama adalah tidak adanya berbagi kompetensi inti dari perusahaan induk terhadap unit bisnis. Perusahaan PT UB2 belum mempunyai kompetensi dalam bidang desalinasi air laut. Kompetensi utama pada grup ini adalah energi terbarukan. Masalah kedua adalah keputusan strategis yang masih dipegang unit bisnis. PT XYZ memberikan wewenang terhadap unit bisnis untuk melaksanakan keputusan strategis atau keputusan besar sendirinya. Masalah ketiga adalah perusahaan induk tidak bisa memberikan keistimewaan nama grup kepada anak perusahaan. Hal ini dikarenakan umur perusahaan induk baru berjalan 3 tahun. Landasan teori. Untuk perusahaan multibisnis di sini saya mengambil artikel dari Nell and Ambos 2013 mengenai kantor pusat dapat mempengaruhi unit bisnisnya dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah selain itu memberikan kompetensi khusus untuk unit bisnisnya. Saya ambil dari Campbell tahun 1995. Untuk strategi korporat, saya mengambil dari bukunya Bapak Amin Wibowo tahun 2020, menciptakan nilai yang lebih besar daripada sekedar penambahan unit bisnis. Yang kedua adalah Hacks and Matlove tahun 1991, mengenai kapabilitas yang akan ditransfer ke seluruh portofolio bisnis. Yang ketiga, saya mengambil dari Thomson 2020 mengenai keunggulan pengasuhan. Untuk keunggulan korporat, saya mengambil artikel dari Campbell mengenai critical success factor. Apabila perusahaan induk dapat mengetahui critical success factor, maka akan terjadi penciptaan nilai. Yang kedua, saya mengambil dari Campbell juga, yaitu peluang pengasuhan. Dan yang ketiga, saya mengambil dari buku Pak Amin Wibowo, mengenai peluang induk adalah strategi dalam mencari ruang untuk perbaikan. Untuk keunggulan korporat, saya mengambil dari Campbell mengenai karakteristik pengasuh. Untuk Parenting Fit Matrix, saya mengambil dari Jurnal Murni tahun 2017. Kajian penelitian terdahulu, saya mengambil Munir 2017 yang berjudul Kesesuaian Pengasuh Perusahaan Multibisnis di Kasus Kelompok Bisnis Media Group. Untuk rangka penelitiannya di sini ada mulai identifikasi permasalahan pengasuhan, gunakan Parenting Fit Matrix, identifikasi hasil critical success factor, peluang pengasuhan, serta karakter pengasuhan, kemudian pembuatan matriks kesesuaian, dan yang terakhir ada simpulan. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, metode pengumpulan data kuesioner menggunakan skala Likert. Sumber data, data primer adalah hasil kuesioner yang telah diisi PT XYZ dan unit bisnisnya. Data sekunder adalah dokumen perusahaan dan laporan keuangan unit bisnis maupun PT XYZ. Metode analisisnya saya menggunakan Parenting Fit Matrix yang adalah suatu konsep digunakan perusahaan induk dalam mengevaluasi anak perusahaannya, sehingga terbentuk kuadran-kuadran yang ditempati oleh anak perusahaannya. Variabel yang ada pada konsep Parenting Fit Matrix adalah CSF atau Critical Success Factor, Parent Opportunity, dan Parent Characteristic. Yang pertama adalah menentukan Critical Success Factor, Parenting Opportunity, dan Parenting Characteristic.
Critical success factor adalah faktor sukses yang ada dalam perusahaan. Penentu critical success factor, parenting karakteristik, dan parenting opportunity berdasarkan dengan adanya jurnal maupun artikel yang terkait. Yang kedua adalah penilaian kesesuaian critical success factor dengan parenting karakteristik dan parenting opportunity dengan parenting karakteristik. Penilaian kesesuaian ini bertujuan untuk mengetahui koordinat atau letak unit bisnis. Hasil dari penilaian ini akan dimasukkan ke dalam parenting fit matrix yang berguna untuk menggolongkan anak perusahaan ke dalam 5 daerah parenting fit matrix. Langkah-langkah pengumpulan data tahap pertama yaitu mencari jurnal critical success factor yang terkait dengan perusahaan yang diteliti. Kedua, unit bisnis melakukan penilaian CSF sehingga didapatkan CSF yang ada di unit bisnis tersebut. Hasil CSF akan digunakan dalam analisis parenting fit matrix. Tahap keduanya adalah membagikan kuesioner kesesuaian kepada PT XYZ, membagikan kuesioner pembobotan kepada unit bisnis. PT XYZ melakukan penilaian kesesuaian pada CSF dengan parenting karakteristik dan parenting opportunity dengan parenting karakteristik. Unit bisnis melakukan pembobotan CSF dan parenting opportunity. Di sini terlihat adalah hasil analisis critical success factor. Nilai tertinggi critical success factor pada UB1 adalah nilai tingkat transparansi dan mitra proyek yang berkompeten dan berpengalaman. Nilai tertinggi critical success factor PT UB2 terdapat pada penetapan model realistis pada pendapatan yang menjanjikan dan tingkat transparansi yang tinggi. Nilai tertinggi critical success factor PT UB3 terdapat pada perencanaan yang matang dalam proyek. Berikut adalah hasil analisis pembobotan critical success factor dan parenting opportunity. Untuk pembobotan paling besar, critical success factor adalah menetapkan model proyeksi realistis pada pendapatan yang menjanjikan. Untuk parenting opportunity-nya ada di ukuran dan umur, predictable error, dan linkage. Untuk PTUB2 adalah perencanaan yang matang untuk kelangsungan proyek, menggunakan sesuatu yang terbarukan, memadai komitmen politik, dan dialog pemangku kepentingan. Untuk parenting opportunity-nya terdapat pada special expertise. Untuk UB2, yaitu menetapkan model proyeksi realitas pada pendapatan yang menjanjikan. Yang kedua adalah mitra proyek yang kompeten dan berpengalaman. Untuk parenting opportunity-nya terdapat di predictable error serta special expertise. Hasil analisis kesesuaian parenting opportunity dan parent karakteristik pada UB1 didapatkan hasil 7,174. Untuk UB2 didapatkan hasil 4,660. Untuk UB3 didapatkan 5,96. Untuk hasil analisis kesesuaian critical success factor dan parent karakteristik UB1 mendapatkan total nilai 7,207. Untuk UB2 ada 5,167, untuk UB3 ada 6,807. Setelah mendapatkan hasil dari kesesuaian tersebut, maka didapatkan daerah-daerah parenting fit matrix. Koordinat unit bisnis PT XYZ. Yang pertama adalah koordinat PT UB1 yang berada di heartland, koordinat PT2 ada di balas, dan koordinat PT UB3 ada di edge of heartland. Dengan catatan sumbu X adalah kesesuaian parenting opportunity dengan parent karakteristik, dan sumbu Y ada kesesuaian critical success factor dengan parent karakteristik. Simpulan. Simpulan ini adalah jawaban dari rumusan pertanyaan yang ada di atas,
Yang pertama adalah apa saja critical success factor pada unit bisnis PT XYZ. Yang pertama adalah menetapkan model proyeksi realistis pada pendapatan yang menjanjikan. Yang kedua adalah perencanaan yang matang. Yang ketiga adalah tingkat transparansi yang tinggi. Yang keempat menggunakan sesuatu yang terbarukan. 5. Undang-undang yang jelas untuk partisipasi swasta. Yang keenam, faktor tim mempengaruhi keberhasilan proyek. Ketujuh adalah faktor teknis mempengaruhi keberhasilan proyek. Kedelapan ada aspek kontinuitas. Kesembilan ada mitra proyek yang berkompeten dan berpengalaman. Dan yang terakhir adalah modal jangka panjang yang disediakan oleh mitra swasta. Untuk PT UB2 sendiri memiliki critical success factor, yaitu satu, menetapkan model proyeksi realistis pada pendapatan yang menjanjikan. Kedua, perencanaan yang matang untuk kelangsungan proyek. Ketiga, tingkat transparansi yang tinggi. Keempat, menggunakan sesuatu yang terbarukan. Yang kelima adalah memadai komitmen politik dan dialog pemangku kepentingan. Keenam adalah faktor komunikasi mempengaruhi keberhasilan proyek. Ketujuh adalah faktor tim yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Kedelapan adalah faktor teknis. Yang kesembilan ada faktor kontinuitas. Yang kesepuluh ada mitra proyek yang kompeten dan berpengalaman. Untuk UB3 sendiri memiliki critical success factor, yaitu menetapkan model proyeksi realistis, perencanaan yang matang untuk kelangsungan proyek, tingkat transparansi yang tinggi, undang-undang yang jelas untuk partisipasi swasta, faktor komunikasi, faktor tim, faktor teknis, faktor lingkungan, aspek kontinuitas, mitra proyek yang berkompeten dan berpengalaman. Untuk pertanyaan penelitian kedua, apa saja peluang pengasuh pada unit bisnis PT XYZ? Peluang pengasuh yang dimiliki PT UB1 adalah predictable error dan ukuran maupun umur. Untuk PT UB2 adalah special expertise serta ukuran dan umur. PT UB3 memiliki nilai tertinggi parent opportunity atau peluang pengasuhan pada predictable errors dan special expertise. Predictable error adalah sifat dari bisnis dan situasi yang ada memungkinkan manajer untuk tidak memperkirakan kesalahan. Untuk ukuran dan umur, berpengaruh ketika perusahaan yang kecil akan kesulitan dengan keuangan, sedangkan perusahaan yang baru akan kesulitan dalam birokrasi. Untuk special expertise adalah keahlian dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan induk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh bisnis unit sehingga menambah nilai bagi unit bisnisnya. Untuk pertanyaan penelitian ketiga adalah di mana daerah pengasuhan unit bisnis PT XYZ menurut Parenting Fit Matrix. Sebelumnya sudah dijelaskan, PT UB1 berada di Heartland, PT UB2 ada di Balas, dan PT UB3 ada di Edge of Heartland. Untuk pertanyaan penelitian keempat, apa saja rekomendasi strategi yang dapat dilakukan PT XYZ untuk menyelesaikan masalah unit bisnis? Masalah pertama adalah special expertise. PT UB2 dapat melakukan proses rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang WTP atau Water Treatment Process, atau melakukan kerjasama dengan konsultan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Kedua adalah keputusan strategis. Berdasar penilaian kesesuaian parenting opportunity dan parenting karakteristik, didapatkan nilai predictable pada setiap unit bisnis tergolong tinggi. PT XYZ memberi wewenang untuk membebaskan unit bisnis dalam melakukan keputusan besar, bahkan keputusan strategis. Berdasarkan hasil dari penilaian ini, unit bisnis masih memiliki potensi kesalahan dalam mengambil keputusan besar, sehingga PT XYZ perlu membimbing atau mengambil alih wewenang keputusan tersebut. Yang terakhir adalah pemanfaatan nama korporat. Perusahaan yang memiliki banyak pengalaman dalam mengerjakan proyek akan dipercaya konsumen, sehingga nama korporat akan mengikuti kesuksesan perusahaan. Namun, dengan seiring waktu, ukuran perusahaan harus meningkat karena perusahaan yang besar akan menjadi pionir di bidangnya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.